Pada Senin 21 Juni 2021 lalu, saya berkesempatan untuk mencoba bis angkatan pagi dari Lampung ke Jakarta. Bis yang menjadi pilihan saya pada saat itu adalah Damri, atau kepanjangan dari Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, yang dimana jadi satu-satunya perusahaan bis milik negara yang sudah berdiri sejak tahun 1946. Kali ini, saya akan memulai perjalanan dari Tanjung Karang sampai dengan Gambir, Jakarta Pusat. Bisa dikatakan bis ini adalah bis penghubung dua stasiun besar yang ada di Lampung dan di Jakarta, karena tempat keberangkatan awalnya dan tempat pemberhentian akhirnya tepat berada di stasiun, yaitu stasiun Tanjung Karang dan stasiun Gambir di depan Monas. Nah, untuk harga tiketnya dibanderol Rp210.000 untuk kelas bisnis dan tanpa servis makan. Jadi khusus bis angkatan pagi ini hanya tersedia kelas eksekutif dan kelas bisnis aja ya, untuk tujuan Gambir dan Bekasi. Sisanya berangkat malam semua, yaitu sekitaran jam 8, jam 9, dan jam 10 malam. Jam 9 deh kalau nggak salah paling malam. Dan untuk pemesanan tiketnya, saya sendiri pesan langsung di kantornya, yaitu di depan persis stasiun Tanjung Karang, Lampung. Dan bagi kalian yang mau pesan tiketnya via telepon, gak usah khawatir. Kalian bisa menghubungi nomor yang ada di layar kaca, atau kalian juga bisa pesan tiketnya secara online melalui website resminya Damri yang ada di layar kaca ini. Atau kalian juga bisa pesan tiketnya lewat aplikasi resminya Damri yang dapat kalian download di Play Store. Oke teman-teman, kira-kira gimana dengan perjalanannya? Dan kira-kira jam berapa ya sampai di Jakarta? Ikutin saja perjalanan saya kali ini. Setelah menginap satu malam di Wisma Rai Syariah di Desa Tanjung Gading, Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, saya pun check out dan bergegas menuju stasiun Tanjung Karang diantar oleh Mas Rizkiawan. Dan berhubung Mas Rizkinya masih ada urusan hingga beberapa hari ke depan di Bandar Lampung, akhirnya saya putuskan untuk pulang sendiri lebih awal. Adapun jarak dari penginapan ke stasiun kurang lebih 5 km. Dan kalian gak perlu khawatir karena di Tanjung Karang ini sudah tersedia ojek online, diantaranya ada Grab, Gojek, maupun Maxim. Bis yang akan mengantarkan saya menuju Jakarta akan diberangkatkan dari stasiun Tanjung Karang pukul 10 pagi. Jadi setiap penumpang diharapkan sudah kumpul di lokasi sekitar pukul setengah 10 pagi. Yaudah mas, thank you ya. Yo, hati-hati mas. Thank you bang. Yoi. Selamat sampai tujuan. Ya, thank you mas ya. Yo. Dah. Nah, untuk letak Damri itu ada di sana ya. Jadi dari pintu masuk, kalian ke depan stasiun, terus langsung ngiri lewat Indomaret, jalan terus aja tuh udah ada tuh bis Damrinya. Nah teman-teman, ini tiketnya udah di tangan, kita coba masuk dulu yuk. Kayaknya kudu di check in deh. Ini sih. Ini. Pak, kan kemarin saya udah pesan ya Pak buat hari ini. Nah ini tinggal naik aja apa gimana nanti? Oh check in ya? Check in dulu. Oke, kasih Pak. Harus check in dulu Pak. Oh oke, kasih Pak ya.
Jadi yang itu bisnya, betul. Nah teman-teman, jadi habis check-in itu nanti di apa ya, dikasih nomor bisnya. Ini dapat yang 3828. Berarti itu benar bisnya. Nah teman-teman, kayaknya udah boleh masuk. Kita taruh tas dulu ke dalam. Jam 9 pagi, setiap penumpang dipersilahkan masuk ke dalam bis. Dan hari itu saya sangat senang sekali karena mendapatkan bis dengan model setir tampah, yang dimana model-model bis seperti ini sudah cukup langka ditemui di lintasan karena mungkin faktor usia. Akan tetapi meskipun setirnya tampah, bis ini menggunakan bodi elektrik atau bodi kekinian. Keren sih, menarik banget. Jendela seatnya 22, kompartemen atasnya ada casan nggak ya? Kurang tahu deh ada casan apa enggak. Ada bantal. Oh, nggak kelihatan casannya. Nah ini di belakang ada toiletnya, ada CCTV juga. Nggak tahu nyala apa enggak CCTV-nya. Toiletnya bersih, wangi. Ini hati-hati nih. Ternyata ada USB portnya di sini. Ini buat cas HP. Untuk pengguna iPhone nggak bisa lagi. Untuk jarak antar seatnya lumayan sempit ternyata ya. Agak mentok gitu lah. Nah, sebelum berangkat, setiap penumpang diberikan snack gratis oleh pihak Damri. Dan snacknya ini isinya ada roti rasa coklat, terus ada aqua kecil, aqua gelas. Dan ini saya suka banget karena dibagiin snacknya pas bisnya sebelum berangkat. Jadi penumpang gak nunggu gitu. Keren. Terus untuk desain kemasannya juga bagus, khas-khas Lampung gitu, ada logo Lampungnya di situ. Cocok lah buat koleksi, buat kenang-kenangan ya kan. Setelah semua penumpang naik, bis pun diberangkatkan dari stasiun Tanjung Karang dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Untuk hari Senin ini total penumpang hampir full, yaitu terisi 39 kursi dari 40. Mantap sih angkatan pagi ini okupansinya. Dan tadi tuh yang merah, Damri yang merah itu udah berangkat duluan. Dia kelas eksekutif dengan tujuan akhir ke Bekasi. Dia berangkatnya dari Metro. Hah? Yang kemarin itu berapa? Yang jatuh yang tasnya itu. Dikasih belum? Enggak. Ngomongnya belum. Ngomongnya apa dia belum? Hah? Ngomong agen gaya baru katanya belum dikasih, mau dikasih tapi nggak mau katanya. Ada mananya? Ada lagi gitu. Terus, nah bapaknya yang ngomong nggak usah. Terus akhirnya ya balik sambil naik mobil 100. Belum. Berapa orang itu? Nah ini bis kita udah berangkat dari stasiun Tanjung Karang menuju Gambir. Jadi stasiun Tanjung Karang ini letaknya sangat strategis ya. Dia dekat pusat perbelanjaan dan lain-lain.
Dan di sekitaran stasiun Tanjung Karang ini juga sudah banyak berdiri penginapan-penginapan dengan harga yang bervariatif, yang mulai dari 100.000, 200 sampai seterusnya. Dan di stasiun Tanjung Karang inilah titik awal keberangkatan kereta penumpang dari Provinsi Lampung yang untuk ke arah Batu Raja maupun ke arah Kertapati, Palembang. Dan bagi kalian yang ingin bepergian dari stasiun Tanjung Karang ke Pelabuhan Bakauheni, kalian bisa naik bis Damri Medium. Itu baru trayeknya dikeluarkan oleh Damri beberapa bulan yang lalu. Jadi trayeknya dari Tanjung Karang sampai Bakauheni tarifnya Rp45.000. Untuk jadwalnya dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Resti nelpon dari agen masih. Nah, ini sedikit review untuk bisnya. Bisnya sih menurut saya nyaman-nyaman aja ya. Cuma yaitu suara suspensinya agak berisik. Kriat-kriatnya lumayan keras suaranya. Ya malum sih karena bis ini belum dilengkapi air suspensi atau suspensi udara alias masih per daun. Ya bagi saya gak masalah sih. Oke-oke aja gitu. Yang jadi masalah bagi saya sekarang ini adalah topinya itu. Jadi topi dari Budi SR2 yang satu ini agak menghalangi banget bagi saya. Soalnya sejajar dengan garis mata. Jadi untuk lihat ke depan itu harus nunduk atau harus ngedangak gitu biar kelihatan jalanannya. Ya tapi nggak apa-apa deh, tuntutan zaman gimana ya, nggak bisa dihindarkan. Zaman sekarang emang orang lebih mandang bis bertopi itu keren, kesannya modern, bagus. Ya padahal nggak juga. Untuk AC lumayan dingin, untuk kursinya juga lumayan nyaman. Buatan Aldila sih, saya suka banget ya kursi Aldila ini, terkenal dengan kenyamanannya. Untuk fasilitas bantal memang sengaja nggak dikasih ya, karena COVID demi mengurangi penularan virus COVID-19 ini yang makin melonjak ya. Tapi overall mantap sih pelayanan Damri ini, krunya rapih, berseragam pula.
sedikit tips nih bagi kalian yang mau bepergian murah dari Tanjung Karang atau Lampung ke Jakarta. Jadi kalian bisa lakukan cara alternatif, yaitu dengan cara mengeteng. Enteng ini istilahnya gimana ya? Jadi kalian naik angkutannya nggak cuma sekali gitu diketeng, jadi berkali-kali disambung-sambung gitu dari Lampung sampai Jakarta. Kalau naik bis ini kan ongkosnya kita kena 210.000 ya. Mungkin kalau diketeng sampai Jakarta itu nggak sampai 100.000 kenanya. Yang pertama nih, dari Tanjung Karang kalian bisa naik bis Damri kecil ke Pelabuhan Bakauheni, tarifnya 45. Dari Bakauheni ke Pelabuhan Merak naik kapal kena 25.000, itu udah habis 70. Lalu dari Pelabuhan Merak naik kereta api lagi ke Rangkas, naik kereta lokal Merak, itu kalau nggak salah sih tarifnya 4.000, total jadi 74. Terus dari stasiun Rangkas Bitung ke Jakarta, ya contoh ke Gambir lah, ke Manggarai, itu habis palingnya sekitar 8.000 atau 9.000-an mungkin. Itu aja di total udah 81.000 ya, gak nyampe 100, paling sama makan dan lain-lain lah jadi 100. Tapi ya begitu deh, kalau trip-trip di keteng itu agak capek dan agak melelahkan, terlebih jika barang bawaannya banyak. Nah teman-teman, sesaat lagi bis kita akan memasuki jalan tol lintas Sumatera melalui gerbang tol Kota Baru. Jadi Damri ini bisa dibilang rutenya full tol ya, dia dari Lampung ke Jakarta, masuk dari Kota Baru, nanti exit di Pelabuhan Bakauheni, dari Bakauheni nyebrang ke Merak, dari Merak langsung full tol lagi sampai Jakarta. Sebetulnya sih cepet waktu tempuhnya, estimasi nyampe Jakarta seharusnya sore, sekitaran jam 5 atau jam 6 sore mungkin, tapi karena nanti ada kendala di penyeberangan jadi agak lama. Kira-kira apa itu kendalanya? Silahkan kalian saksikan aja videonya sampai tuntas.
siang di tol Trans Sumatera memang berbeda dengan tol Trans Jawa ya. Di Trans Sumatera ini masih agak sepi dan masih didominasi oleh truk-truk dan bis-bis yang lintas. Jadi rencananya tol di Sumatera itu akan terhubung dari Lampung hingga Aceh. Itu targetnya sih katanya tahun 2024, tapi karena ada kendala di pembebasan lahan mungkin agak ngaret. Itu info yang saya baca barusan sih. Jadi untuk saat ini tol dari Lampung baru terhubung sampai Palembang aja. Satu jam telah berlalu. Sekarang bis kita sedang berhenti di kilometer 49 tol Kayu Agung Bakauheni. Dan berhenti di sini hanya untuk checkpoint aja, bukan untuk istirahat makan siang. Tapi kalau kalian kebelet mau ngising di toilet atau mungkin mau beli cemilan di rumah makan untuk perbekalan di kapal, bisa banget, tinggal izin aja sama krunya. Makan tah yuk. Makan tah. Malas juga dibawa terus. Mau gimana lagi? Ya. Banyak juga yang di sini berangkat. Dua lagi. Dan seperti inilah view jika kita duduk di baris paling depan. Jadi ini posisi kamera saya sejajarkan dengan mata saya, jadi pas banget di topinya itu ya, kurang lebih seperti inilah.
stasiun. Mana ke kapalnya? Layanannya mana? Hah? Tak ngapung nanti. Satu aja lah. 6 juga. Ini. Mas tadi. Satu. Pisang. Nanti deket sendiri ya. Wih, ini sambelnya sendiri. Mana? Kecil ya. Oh, sama ya. Bawah sih. Oh iya, unik. Siap. Terus kalau mau pulang. Ya. Oh, sana. Lurus. Kita nggak bentar nyuruh kiri, aneh juga. Padahal mau beli nggak mau katanya baru makan. Ya silakan naik ke atas semuanya. Kasih nyanyi. Nah teman-teman, ini udah jam 12 siang. Kita udah di kapal KNP Munich Line. Kita langsung naik mana ya, tangga naik. Jadi waktu tempuh dari Tanjung Karang ke Bakau lumayan cepet, cuma 2 jam doang. Cepet banget. Kebantu sama jalan tol. Kita langsung naik ke atas.
Jadi kalau di bis itu kalau nyebrang kapal setiap penumpangnya wajib turun karena nanti mesin kapalnya dimatiin. Terus AC pasti otomatis mati. Ada parkiran motor. Itu di sana dermaga eksekutif, dermaga 7. ANS di sono semua itu, ini udah pada ngantri. Kita lihat dulu. Nih gerimis cuaca hari ini, padahal tadi sana cerah ya. Berangkat Tanjung Karang. Masuk-masuk daerah Bakau ini udah mulai gerimis, mendung. Nah, tuh udah 4 ANS itu. Yang saya suka dari ANS ini dia biasanya konvoy kalau jalan selalu beriringan, keren. Tuh yang depan Morodadi semua tuh ada 5 berarti. Tadi ada Patriotnya. Mana ya Patriotnya? Di belakang kayaknya. Kece sih. Dia nyebrang dermaga XC. Jadi perbedaan yang XC sama yang reguler ini biasa sih ada di harga sama waktu tempuh sih. Biasanya XC ini cuma gak nyampe 2 jam apa 2 jaman ya. Harganya juga lebih mahal nyebrang. Nah kalau reguler nih bisa sampai 3 jam, tergantung situasi juga sih. Kadang lama parkirnya. Lurus, kiri pelan. Ini udah masuk azan zuhur, nanti kita sholat di kapal. Mungkinan jamak sama asar kali ya. Jadi di kapal ini kita udah nggak bayar lagi ya teman-teman, udah nggak bayar tiket lagi, nggak bayar tiket kapal lagi karena udah termasuk di tiket bis yang kita beli tuh. Jadi ya kita cuma duduk manis saja, terus nikmatin pemandangan di laut. Mantap. Wah ini gerimisnya makin deras ini hujannya. Nah teman-teman nih karena hujannya makin deras, kita naik ke atas aja yuk, kita lihat ada fasilitas apa aja sih di kapal Munich Line ini. Kita lewat mana ya? Kita ke atas dulu deh. Lewat sini. Kita lewat di bagian atas. Aduh. Oh di atas ini ruangan ekonomi kayaknya. Oh iya. Nah ini ruangan ekonomi gratis. Kita coba ke mana ya? Kita ke dalam lagi. Oh ini musola. Oh ini musolanya. Musolanya bagus, tapi nggak terlalu gede. Oh ini udah nggak ada ruangan lagi ya. Ini udah dek paling atas, berarti kita turun ke bawah yuk. Coba kita sholat dulu deh. Nah teman-teman, tadi kita udah sholat zuhur plus jamak asar. Untuk kiblat di tembok ada tulisannya ya. Jadi untuk dermaga Bakauheni kiblatnya di sana. Untuk Merak kayaknya di sana deh. Atau enggak kalian juga bisa kok pakai aplikasi di HP, aplikasi Kompas, itu lebih akurat kayaknya. Ini ada ruangan medis. Yuk kita lanjut lagi. Ini bisa ke bawah. Kita lanjut ke ruangan bawah.
toilet. Oh, ini kelas bisnis. Bisnis. Oh, iya. Bisnisnya penuh. Nah, ini ada ruang supir. Tadi ruang bisnisnya penuh. Ruang supir penuh. Oh, di sana ada lagi tuh. Ini parkiran aja. Dek bawah. Kapalnya kecil. Tuh. Kosong banget kapalnya. Baru isi ini doang berdua. Padahal udah setengah jam nyanter, setengah jaman loh. Masih belum ada yang ngisi. Kita coba ke sini. Oh. Nah, asli ini kapalnya kagak enak banget ruangannya. Ini toiletnya gede juga ini, kapal ini. Manjang toiletnya. Alhamdulillah, Bang Lawis. Mana? Cukup lumayan, cukup hangat. Terima kasih Pak ya. Ya, pepek. Nah teman-teman, ini hujannya deras banget. Tadi saya duduk di situ tuh, nah tuh di bawah tangga, tapi hujannya malah masuk situ. Udahlah, kita diri aja. Deras banget hujannya. Anginnya kenceng banget.
kapal kita ada kendala katanya, jadi belum bisa bersandar. Tadi tuh kapal kita udah di sana tuh, udah di dekat Merak, tapi ini malah kesini lagi, ke tengah lagi, menjauh, malah menjauh. Kurang tahu kendalanya apa ya, tadi announcernya bilang nggak terlalu jelas bilangnya. Yang segini Kak, udah berapa jam kita ya ini? Udah jam setengah 4, udah 3 jaman kayaknya sih, 3 jam lebih ya, kurang tahu deh, sekitar segitulah. Kita tunggu aja, asli udah pegel banget. Ini kapalnya mending kapal enak, kapalnya sekuprit, ruang tunggunya dikit banget lagi. Teman-teman, nih saya ngantuk banget, saya masuk aja deh. Pintunya sih udah dibuka, boleh masuk ya? Mbak, mantep banget cuy. Pak, boleh masuk Pak? Boleh kalau tahan panas di atasnya loh. Anda Pak, saya ngantuk banget Pak. Setelah hampir 4 jam kita berada di Selat Sunda, akhirnya kurang lebih pukul setengah 5 sore, kapal pun berhasil disandarkan di Pelabuhan Merak, Banten. Dan ini kita gak nyandar di dermaga 1, melainkan nyandar di dermaga 5. Ini kasihan banget yang jalan kaki karena lumayan jauh jaraknya ke pintu keluar. Mereka ini kan sengaja naik dari dermaga 1 si pejalan kaki, karena dermaga 1 itu letaknya dekat pintu keluar. Nah, makanya kapal ini lumayan ramai oleh pejalan kaki. Ternyata di dermaga 5. Kurang tahu deh itu dikasih shuttle apa enggak kemarin, saya nggak tahu. Yang jelas jauh banget jalannya. Iya, yang bisa ini dermaga 1. Ya banyak lah, ini kan mesti di dermaga 1 turunnya, makanya jalan kaki dia. Kita yang tiap hari lewat mabok saya mual. Lemes baru ngalamin mabok. Nah, sedikit informasi nih, jadi kalian nggak harus turun di Gambir ya. Jadi kalau kalian rumahnya di daerah BSD atau sekitarnya, kalian juga bisa kok turun di rest area Karang Tengah di daerah Tangerang kota.
kasih banyak. Selamat jalan, hati. Ini Karang Tengah kan, Pak? Ya? Karang Tengah ya? Iya, iya, Karang Tengah. Yang Karang Tengah, Karang Tengah. Gambir. Yoi, sampai juga di Gambir, Jakarta Pusat. Pak, makasih Pak ya. Mari silakan. Oke teman-teman, nih jam Pak, tahu Pak. Jam 7 kita udah sampai di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Jadi waktu tempuhnya 9 jam dari Tanjung Karang, Lampung ke Gambir ini. Bisnya mengakhiri perjalanan di sini, entah besok kali berangkat lagi ke Lampung. Untuk bisnya sih overall lumayan nyaman ya. Untuk AC-nya dingin. Kurangnya ya itu suspensinya, terus kurang bertenaga sih, karena ini mesin masih lumayan tua mesinnya. 1521 apa 1518 ya. Jadi di tol agak pelan juga jalannya. Mentok-mentok 80-90. Tapi overall nyaman sih bisnya. AC dingin, mantep lah. Cuma suspensinya aja agak berisik karena dia belum belum dilengkapi air suspensi atau balon udara. Terus ada topinya agak mengganggu juga sebenarnya itu topi itu. Tapi ya tuntutan zaman ya gimana ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan saya kali ini. Nah ini saya mau lanjut lagi ke Depok, balik seperti biasa. Paling naik KRL, karena KRL nggak berhenti di Gambir ya. Jadi kita ke Juanda dulu, kalau nggak ke Juanda ya ke Cikini. Naik ojek juga bisa, naik nggak Pak? Naik ojek bisa, naik bajai juga bisa. Yang pertama kali saya turun di sini naik bis. Pertama kali turun di Gambir naik bis, ternyata begini rasanya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Saya Nugroho Febianto untuk diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Jakarta. Jangan lupa ditonton juga video-video lainnya ya. Thank you.